Sugirenjang sakabehipun. Kita kembali lagi dalam acara Rame in Australia. Dan di sini saya Raja Bima Pratama. Saya Melisa Pratama. Hari ini Ayang mau bikin apa? Kita mau bikin pizza. Ya. Kita mau bikin the real Italian pizza. Wow. Pizza yang bener, pizza yang dari sono. Itu yang menggembung di sampingnya, yang tipis di tengahnya. Karena pizza beda sama roti. Emang ada pizza nggak bener? Sebenarnya apa sih kalau pizza ya sebenarnya nggak ada yang salah dan yang benar atau segala macam, tapi Italian akan offended gitu kalau misalkan mereka akan tersinggung ketika ada orang-orang, contoh pizza dikasih pineapple, itu orang Italia kalau tuh lihat itu marah. Oh. Padahal aslinya Hawaiian pizza terkenal mungkin terkenal di mana-mana, tapi itu bukan dari Italia. Oh, gitu. Orang Italianya sendiri maunya segala macam kayak termasuk pasta segala macam itu harus simple, dan cara mereka sendiri membuatnya itu juga memang simple. Nah, kunci dari sebuah perbuatan membuat pizza itu ada di dough-nya. Ada di dough-nya, di pizza base-nya. Pizza yang enak dari base-nya. Kalau base-nya nggak enak, kalau base-nya roti, ya bukan pizza. Base guling lah. Base. Oh, The base. pizza base. Base. Langkah pertama apa, Pak? Yang pertama, jadi sedikit edukasi. Kita pakai tepung plain flour, atau kalau ada mungkin tepung beras atau segala macam itu bisa. Tapi kita mungkin teman-teman kurang sadar bahwa tepung itu ada W index-nya atau W index kalau di Indonesia. W index. Nah, untuk membuat pizza, tepung yang digunakan itu 220 indeks sampai 320 indeks. Itu apa sih W index? Itu kandungan protein dan glutennya. Jadi mereka nggak bisa kurang atau lebih segala macam, nanti nggak perfect jadinya. Jadi kalau mau beli untuk bikin pizza, dilihat indeksnya dulu. Kalau misalnya kebanyakan nih, kalau kamu beli tepung-tepung di Indonesia nggak ada tuh W indeksnya tulisannya. Bisa di Google. Coba di Google dulu mereknya segala macam, dibaca W indeksnya, W indeksnya. Oke. Saya di sini kita nanti mau bikin 1 kilo. Dengan 1 kilo ini kita butuh 600 ml warm water, 30 gram garam. Berarti ini prosesnya masih panjang. Dan kita punya yeast juga. Yeast itu apa? Yeast itu aku nggak tahu ya, pokoknya artikan sendiri lah ya. Yeast itu untuk mengembangkan kue-kuean, roti-rotian, baking-bakingan itu pakai yeast. Nah, yeast hidup dan yeast dry penggunaannya berbeda. Ini kita pakai yeast dry. Oke. Untuk pizza sendiri kita hari ini cuma mau bikin, mungkin kita diamkan selama 6 jam. Tapi kalau mau yang lebih benar, kalian teman-teman bisa buat sampai 3 hari. Didiamkan 3 hari. Baru yeastnya itu benar-benar bekerja, akhirnya mengembung dengan baik. Tapi kita akan cuma 6 jam aja, nggak lapar malamnya. Oke, kita mulai. Oke, deketin ya, Besti. Oke. Siapkan baskom. Iya kan? Iya, siapkan baskom yang pertama. Saya ada sedikit 600 ml air, ya. Ini saya tuang. Air biasa hangat atau apa? Ya, hangat tapi nggak panas. Sedikit aja dulu. Nah, kita buka bisnya. Berapa gram? Aku mau pakai 3 gram. Oh, yeast itu parmesan. Aku paham teksturnya. Salam deh teksturnya. Parmesan? Iya, kalau di Indonesia. Kebanyakan. Jadi Ini kebanyakan jahat, nggak kedikitan jahat. Di sini. Berarti harus benar-benar pas, Des. 3 gram. Oke. Let's do this. Yang pertama saya ada air, ada yeast. Sebelum apa-apain saya akan hancurkan yeastnya dulu. Ini memang pakai tangan ya? Jangan harus pakai tangan. Sampai yeastnya bisa dissolve ya, menyatu. Kalau pakai alat nggak bisa? Harusnya kalau mau cepet ya pakai food processor dong. Kalau kita mau bikin banyak buat di hotel atau segala macam, pakai food processor. Nah,
dia sudah halus, nyatu. Ini teman-teman nanya kenapa kok saya masukkan air sama yeastnya dulu, karena saya mau memastikan kalau yeastnya itu bercampur rata. Masukin sedikit. Kalian ngaduknya bisa pakai alat ya, jangan ditiru. Tapi lebih gampangnya kayak gini sih, biar nyampur. Enggak, pakai alat Apa? malah lebih gampang. Nah, kenapa nggak pakai alatnya? Kan kita nggak punya alatnya. Oh iya, lupa. Gede yang harganya 26 juta itu alatnya. Maksudnya kalau alat-alat pengaduk roti biasa itu loh nggak bisa? Oh bukan itu. Oh bukan, nggak bisa. Lo pikir guide? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita bikin dough saya, bukan bikin cake. Terus karena saya masukkan garamnya. Saya pakai garam 30 gram untuk 1 kilo adonan pizza ya. Selera sih sebenarnya maunya asin atau gimana, tapi kalau menurut saya 30 gram cukup untuk 1 kilo. Oh, membosankan. Harus dengan cinta dan lengket ya, lihatlah di tangan aku. Tapi ini nanti ketika sudah tercampur dia nggak lengket lagi di tangan ketika dia sudah jadi adonan. Oke, jadi ini intinya diaduk-aduk sampai dia tuh merata menjadi sebuah adonan yang nggak lengket lagi gitu ya, guys. Oke, sekarang udah nampak seperti ini nih, kayak udah tercampur dan lengketnya udah mulai hilang. Kita bisa langsung transfer ke meja. Oke, nah teman-teman, kalau kebanyakan melihatnya ketika masih bikin adonan itu tepungnya di atasnya atau di ini segala macamnya. Sisa tepungnya ini taruhnya di depannya. Oh, Apa demikian? Ketika kita majuin, ketika kita butuh kita ambil sedikit, kita butuh kita ambil sedikit. Oke. ternyata prosesnya kayak gini, guys. Olahraga. Kita butuh kita ambil sedikit, kita nggak ambil. Semangat ayang. Aja ngiler loh ya. Engko rasa ilermu. Iya ya. Mingkem. Ngos-ngosan ini. Tak kopi nih resepnya. Siap. Wih. Sampai apa, sayang? Sampai kalau internal temperaturnya di 22 sampai 26 derajat, atau ketika doughnya ditekan itu dia udah bisa mantul. Mantul. Udah mantul, maksudnya kembali lagi. Oh iya, oke. Oke teman-teman, saya udah merasakan kalau ini udah hampir selesai. Itu tandanya ketika dia udah nggak basah lagi. Terus udah mulai hangat ininya, adonannya agak ngos-ngosan ini. Nah, tandanya ketika dough sudah selesai. Tadi gimana? Kamu ingat nggak temperaturnya? Sudah selesai. Itu kalau mau diukur Gitu. diukur pakai temperatur itu di 22 derajat sampai 26 derajat inside temperaturnya. Atau kalau dipencet itu udah kembali. Coba ya. Jangan dalam-dalam kan merusak lagi. Tuh. Oh iya, balik tapi. Oke. Terus apa? Oke, sekarang kita diamkan di sini, kasih taburan tepung sedikit. Kita nanti akan proses lagi di 2 jam kemudian. Jadi ini beautiful. Ya teman-teman, kita tutup pakai kain. Jadi apa ya? Menjaga kelembabannya. Selama 2 jam. Untuk kali ini selama 2 jam dulu. Nanti setelah 2 jam kita akan portion, kita kneading lagi
Ya, makanya saya masih ada flour di sini. Kita kneading lagi, habis itu kita nunggu 4 jam. Makanya itu totalnya minimal 6 jam. Oke, kita udah nunggu selama 2 jam tadi ya. Saatnya kita bagi di pizzanya. Bisa jadi 10, bisa jadi 6, terserah maunya seberapa. Tapi karena nanti malam kita punya tamu, nggak banyak, berapa? 1, 2, 3, 6. 6 orang termasuk kita, jadi akan saya bagi 6 ini ya. Yang tadi, yang tadi hasil. Karena saya nggak punya potongan. Jadi saya mau potongnya pakai centong. Pakai centong. Sangat estetik. Kok kayak jadah ya? Ya. Oke. Nah, ini ada berbagai macam cara untuk membuat bulatan ini, teman-teman. Bentar. Biar tangan saya ini enggak, ini saya mau pakai minyak dulu. Minyak. Olive oil di tangan. Oke. Nah, setelah kita bagi, ini ada caranya, ada yang pakai 3 jari terus. Kayak gini. 3 jari bawah nih. Digulung-gulung. Sampai halus ya. Jadi permukaannya ini halus. Bentuk bola, udah menggigit. Udah kita taruh. Kita taruh. Sini. Nah. Dan seterusnya ya sampai 6. Itu juga yang dengan cara dibulatin. Oh. Nah, itu gantung. Kalau saya sih lebih suka dipegang-pegang. Jadi berasa tahu. Lebih ada feelnya gitu kalau dipegang. Kalau menurutku sih. Ini kalau dilulung. Ini akan jadi besar ya nanti. Tuh. Terus kan? Tapi kita nggak mau luarnya kayak gitu. Jadi kita mau keluarnya Yang halus kayak bakpo ya. Oke. wah, paling besar nih. Yang satu lagi berarti. Takaran terakhir. Kenapa kita kasih spasi yang lumayan lebar? Karena nanti katanya itu masih ngembang lagi gitu, Bes. Jadi kalau yang bener tuh ada bubble-nya tuh udah bener tuh. Ini kayaknya ada mulai bubbling. Gimana? Ada anginnya tuh. Ada anginnya ini. Ada anginnya ini. Oh iya. Ini kan pizza itu, makanya pizza itu di sampingnya tuh pada menggelembung. Benar. Oh begitu. Berarti nanti kalau berhasil mengembang, aku cium kamu. Oke. Seperti ini. Karena kita nggak Perjanjian macam ada apa? tutupnya, ini nggak ada tutupnya ya. Ini kita tutup. Ditutup gombal saja itu. Kita tutup. Clean break. Oke, berarti ini tunggu berapa? Setelah ini kita tunggu 4 jam lagi minimal. 4 jam lagi, Bes. Saya lama. Perjalanan masih panjang. Oke, berarti sampai ketemu 4 jam lagi ya, Besti. 4 jam lagi. Nanti jam 6 sore di sini ya. Pas buat tinggal nanti. Oke, kita tadi udah nunggu selama 6 jam penantian yang panjang. Dan sekarang sudah waktunya kita membuat pizzanya. Oke, kita buka. Tereng. Tada. Wow, jadi mengembang segini. Kalau teman-teman mau Besti. lihat, ini jadi size-nya itu 2 kali lipat Iya. ukuran aslinya. Sekarang, Oh sayang itu. yes, Gede. kita pakai yang ini dulu Oke, aja nanti. oke. Nah, teman-teman, ini mungkin ya banyak yang nggak tahu seberapa derajat sih untuk masak pizza di dalam oven. Terus tepung apa sih yang kita pakai untuk di table-nya kita buat ngembangin lagi dan lain sebagainya. Nah, untuk pizza, saya punya kuncinya sendiri. Pizza itu harus hot, benar-benar hot. Jadi saya set oven saya sekarang sudah di 235 derajat Celcius, ya. Dan tepung yang kita pakai untuk di table namanya semolina. Coba lihat. Tepung semolina.
Betul ya. Kenapa kok semolina bukan tepung-tepung terigu biasa? Karena tepung terigu biasa dia akan kebakar di dalam oven. Nah, semolina ini enggak gitu. Oh. Oke? Paham? Sekarang kita mau mulai ya. Ininya kita buka dulu. Ups. Oh ya, teman-teman kalau nggak punya pizza oven di rumah yang pakai pizza oven-oven konvensional kayak saya, kalau bisa tray-nya dipanasin dulu. Jadi saya juga punya tray di dalamnya. Itu saya panaskan dulu. Nah, ini semolina, bentuk tepungnya semolina. Nice. Dan karena istri saya dan saya sendiri Muslim, jadi kita nggak makan yang produk pok-pokan. Kita mau bikin pizzanya dari udang hari ini, yang dijamin halal. Oke, jadi yang pertama kita taburkan sedikit semolinanya di sini. Oke, karena ini akan lengket dan sebagainya. Tuh, lihat, banyakin aja semolinanya. Nah, ini Oke. mulainya dorong, Pijat. dorong, putar, dorong, putar. Berarti dibiarin yang pinggirnya tuh mengembung ya, Sen? Iya. Nah, ini karena saya bukan seorang pizza chef, saya ngajarinnya pelan-pelan ya. Ini seperti ini. Oh. Kalau yang diputar-putar di atas itu kita nggak bisa ya, gitu. Oh iya, aku pernah lihat gitu. Iya, maksudnya kan saya bukan pizza chef, jadi Kayak bikin cani itu kan kayak gitu sih. iya. Saya bikin pizza juga di ini, tapi ya. Ya apa? Maksudnya nggak seorang profesional gitu. Untuk pizza chef. Untuk Karena Indonesia. itu harus ya cuman khusus ngerjain pizza aja saya mereka. Tuh, apa kayak gini. Berarti gede banget ya yang itu. Adonan segitu, jadi segitu. Iya, gede banget. Hmm. Kita besarkan lagi. Kayak dolanan opo, guys. Oh, lebih besar lagi mau nggak? Muat nggak tempatnya, Sen? Mau dong. Mak-mak. Rakar-karuan. Kayak pasir yo iki. Iya, semolina. Oh, teksturnya kayak pasir, guys. Wih. Weh. Nah, ini udah besar ya. Oke. Nah, kita ambil ratakan yang sudah saya pasang tadi di sana dengan tong. Sekarang itu pasti panas. Kita pakai panas. Sorry, berasik. Oke. Awas pelan. Dan sangat estetik juga. Apa? Itu loh. Wantik kalau saya. Kan kita nggak punya pizza oven ya. Cara orang di sana. Oh, diratain gitu. Kalau guys. punya pizza oven ya langsung masuk aja, nggak masalah. Jadi ini biar nggak lengket. lengket itu. Oke, nice. Yes, nice. Terus itu apa? Ini pizza base sauce pre-made. Kita sudah buat pre-made. Nah, kalau misalkan video ini sayang, kalau video ini dapat 10.000 viewers, nanti aku ajarin bikin sausnya. Karena lama Oke. bikinnya. Oke. Tapi kalau misalkan beli-beli instan ada kan ya sausnya ini? Ada dong. Ini kita bikin separuh-separuh aja gimana? Ya. Yang separuh mau Udah. separuh itu ya. Oke. Karena semua aku tuh alergi, Bes. Nggak Oke. bisa makan Ini ya. sepenuhnya. Kok balik ya estetik loh, nanti oren. Nah, Bola. kasih pizza cheese-nya. Oke. Pizza cheese-nya saya kali ini pakai mix antara mozzarella dan tasty cheese. Terus ada yang banyak. Nah, ada teman-teman yang suka pakai daunnya langsung ke dalam atau enggak, segala macam terserah. Kalau saya sih lebih suka langsung. Kalau ada orang-orang Daun apa sayang? ini basil leaves. Basil. Ada orang yang sukanya dikasih fresh ditaruh atasnya. Oh, ini modelnya kayak kemangi tapi bukan. Beda, baunya beda. Oke, Oke, langsung. kita masukkan. Ditunggu sampai berapa, Sen? Sekitar 9 menit. Oke, 9 ya. Nanti kita cek lagi
Sebenarnya kalau bisa nanti aku akan putar-putar terus dia. Jadi karena kalau kita punya pizza oven, apinya kan dalam satu titik. Sama juga dengan fan force oven seperti ini, apinya akan datang dari satu titik. Kalau bisa itu diputar-putar terus gitu. Oh, ya. Oke, sekarang sudah 9 menit, waktunya kita angkat pizzanya. Yuk. Kita lihat teman-teman. Kalau hasilnya mengembang, aku harus apa ya? Lupa. Nice. Wow, coba lihat, coba lihat. Kita potong. Do you wanna see it first? The best. Oops. Wow. Well. Honestly, I rather to cut it with knife. Yum. Apa sayang? Yeah. Wah. Oke, nih kita lihat. Indah nggak? Coba dari dekat dong. Panas loh. Ya, agak kelihatan. Wow, nice. Makan ya? Dia tega guys, makan sendiri tanpa ngajakin aku guys. Ini ayam. Ayam, sini ayam. Tega banget kayak gitu loh. Ayam, sini sayang. Gak mau ah. Coba rasanya. Rasanya teman. Rasa base-nya, coba. Rasa base-nya. Base-nya. Mulur. Wow. Kok si sampingnya sih? Enak beb. Enak beb. Mulur. Iya. Oke, kita udah sukses. Sesuai dengan janji saya, kalau ini tadi dapat 1000 view, saya akan bahas cara bikin sausnya. Sampai ketemu di Ramen Australia episode berikutnya. See you guys. Dadah.